Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan perjalanan Islam rahimakumullah. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembahasan pada kali ini atau cerita kali ini adalah kisah sapi betina yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Seperti ini kisahnya. Dahulu kala, di zaman Bani Israel, ada orang kaya yang mempunyai 3 anak laki-laki. Ketika orang tua ini meninggal, maka seluruh harta warisannya jatuh kepada ketiga anak laki-lakinya. Anak yang pertama, anak ini anak yang soleha. Jadi, setelah dia mendapatkan harta warisan bapaknya, dia infakkan seluruh harta warisannya sampai habis. Dan orang soleh ini, dia hanya punya 1 putra laki-laki saja dan tidak dapat hidup senang karena sama bapaknya, warisan yang ia dapati itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, anak yang kedua, dia infakkan separuh hartanya, jadi masih ada sisa separuhnya. Dan dia juga punya 1 anak laki-laki. Kemudian anak yang ketiga sama sekali tidak diinfakkan hartanya. Jadi hartanya banyak, kaya raya dia, dan dia mempunyai seorang anak perempuan. Sampai di sini saya ulangi agar semuanya paham alur kisah cerita ini. Anak pertama menginfakkan seluruh hartanya. Anak kedua menginfakkan setengah hartanya. Dan anak ketiga sama sekali tidak menginfakkan hartanya. Jadi anak yang pertama ini miskin karena seluruh hartanya diinfakkan. Kemudian anak yang nomor 2 yang menginfakkan separuh hartanya ini menjodohkan putranya dengan putri dari orang yang ketiga yang kaya raya ini yang sama sekali tidak menginfakkannya. Sementara anak yang pertama, orang yang miskin ini gak punya jodoh, dia tetap miskin. Akhirnya menikahlah wanita anak orang kaya ini dengan sepupunya yang laki-laki ini. Kemudian ayahanda anak laki-laki ini meninggal dunia. Kemudian ia ikut tinggal di rumah istrinya yang kaya raya, di rumahnya yang sangat mewah. Karena si laki-laki ini suami dari wanita yang bapaknya kaya raya ini, ia sangat serakah. Ia menginginkan bahwa seluruh harta warisannya itu jatuh kepada tangan istrinya. Bagaimana caranya agar warisan ini jatuh ke tangan istrinya? Dan akhirnya dia mempunyai siasat. Suatu ketika, dia keluar dengan mertuanya yang kaya itu ke sebuah tempat untuk menjalankan siasat busuknya. Akhirnya, mertuanya ini dibunuh. Dan istrinya gak tahu nih bahwa ayahnya telah dibunuh oleh suaminya. Istrinya ini wanita soleha. Suaminya aja yang kurang ajar, membunuh mertuanya hanya karena supaya ingin cepat dapat harta warisan. Jadi setelah mertuanya ini meninggal, kemudian dilemparkan jasadnya ke salah satu kampung Bani Israel pada malam hari. Kemudian keesokannya jasadnya ini diketahui dan hebohlah kampung Bani Israel itu. Ada jasad orang kaya mati. Disinilah dimulailah fitnah. Pria ini berteriak-teriak, bersandiwara, menuduh kaum Bani Israel membunuh mertuanya. Kalianlah yang membunuhnya, kalian yang membunuh. Gak terima kaum Bani Israel dituduh membunuh orang kaya. Terjadilah perselisihan yang hebat. Yang membunuh ini menjadi provokator. Dia menuduh bahwa merekalah yang telah membunuh mertuanya. Sangat-sangat kejam. Namun disitulah
Kemudian ada orang bijak mengatakan kepada mereka, "Kenapa kalian sibuk berselisih? Di depan kalian ada nabi." Maksudnya itu Nabi Musa alaihi wasallam. Tanyakanlah kepada Nabi Musa, apa solusinya? Maka mereka semua berbondong-bondong menuju Nabi Musa dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Maka ketika itu Nabi Musa berkata, "Allah perintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih sapi betina. Namun karena Bani Israel ini sangat memuliakan sapi, sehingga ketika Musa menyuruh kaum Bani Israel, mereka mencari-cari alasan. Namun setelah beberapa lama, akhirnya mereka berkata kepada Musa, 'Baiklah, kami siap menyembelih sapi sekarang, karena itu perintah Tuhanmu, wahai Musa.' Kemudian salah satu dari mereka berkata, 'Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu. Aku ingin tahu, agar Allah menjelaskan kepada kami seperti apa rupa sapinya.' Kemudian Allah berkata, 'Katakanlah kepada mereka, wahai Musa, sapi yang disembelih itu harus sapi yang tengah-tengah, yaitu sapi yang tidak pernah kawin, dan bukan juga yang terlalu kecil, sedang-sedang saja, tidak tua, tidak juga muda.' Dan mereka bertanya lagi, 'Wahai Musa, macam apa warna sapinya?' Kemudian Musa menjawab, 'Warnanya kuning pekat, tidak ada warna lain kecuali warna kuning.' Bukan hanya itu, kalau ada orang yang melihat sapi itu, senang itu ngelihat. Pokoknya siapapun yang melihat sapi itu, dia langsung senang dengan sapi itu. Tidak cukup sampai di sini. Mereka Bani Israel masih juga bertanya, 'Wahai Musa, kau berdoa lagi kepada Allah untuk kami, tolong jelaskan kepada kami, sapinya seperti apa? Tolong jelaskan, kami masih samar.' Kemudian Nabi Musa mengatakan, 'Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa sapi betina itu tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, kemudian tidak pernah untuk membajak ladang, dan tidak pernah pula dipakai untuk mengairi sawah.' Maka kemudian setelah 3 sifat ini dijelaskan, baru mereka mengatakan, 'Sekarang sudah jelas sapinya,' kata mereka. 'Sekarang tinggal mereka cari sapi betinanya saja.' Maka mereka mencarilah sapi betina itu. Jadi sampai di sini kita kembali ke kisah pembunuh orang kaya tadi. Di sisi lain, kita tahu bahwa anak yang pertama tadi, yang soleh tadi, setelah dia mendapatkan harta warisan bapaknya dan dia menginfakkan hartanya sampai habis, dan orang soleh ini dia hanya punya 1 anak laki-laki saja yang belum menikah, tapi anak laki-laki ini tidak mendapatkan warisan kecuali sapi betina. Kita pahami sampai di sini. Ini menunjukkan keutamaan sedekah, karena ketika bapaknya hidup mendapatkan harta warisan, banyak disedekahkan semuanya, sehingga miskin, tapi dia tidak mendapatkan warisan kecuali sapi betina saja. Seperti ini ceritanya. Tak kala ketika bapaknya sudah meninggal dunia, maka kemudian ibunya mengatakan, 'Nak, bapakmu tidak meninggalkan harta sedikit pun dari warisan kecuali seekor sapi betina, dan sapi itu ada di ladang Fulan bin Fulan. Kau di sana, kau kesanalah, kau rawat warisan bapakmu.' Dan subhanallah, sapi itu satu-satunya sama persis seperti yang disifatkan oleh Nabi Musa. Gak ada sapi lain kecuali itu yang sifat-sifatnya sama persis, sifat-sifat yang disifatkan Musa kepada Bani Israel. Tengah-tengah, tidak terlalu muda,
tidak terlalu tua dan tidak pernah untuk membajak sawah dan mengairi kebun, dan warnanya sangat kuning dan orang suka melihatnya. Tapi sapi itu liar, tidak bisa didekati. Banyak orang-orang yang coba untuk mendekati, tapi ketika tak kala sapi itu melihat pemilik aslinya, anak yatim ini, justru sapi itu yang menghampiri anak yatim itu. Langsung kemudian sapi itu jinak karena ia tahu itu adalah pemiliknya. Orang-orang pun heran, tapi orang-orang pun tahu karena itu pemiliknya. Maka di kemudian dibawalah pulang sapi itu ke rumahnya dan dirawat. Lama-kelamaan mereka kekurangan ekonomi, kelaparan, membutuhkan uang. Akhirnya si ibu meminta kepada anaknya supaya dijual saja sapi itu. Nak, juallah sapi itu, kata si ibu. Gak apa-apa nak, kamu jual saja sapi itu. Dalam riwayat, anak ini subhanallah dikenal walaupun yatim sangat berbuat baik kepada orang tuanya, karena memang keturunan keluarga soleh dan soleha. Sangat berbuat baik kepada ibunya, sampai kata ibunya, "Nak, kau bawa sapi ini ke pasar, kau jual dia dengan tidak lebih atau tidak kurang dari 8 dirham." Berangkatlah anak yatim ini bawa sapinya. Kemudian dari situ Allah mengutus salah satu malaikat untuk menjelma sebagai manusia dan seolah-olah menjadi pembelinya. Ketemulah anak yatim ini yang membawa sapi. Kata malaikat yang menjelma tadi mengatakan, "Nak, mau kau bawa kemana sapi itu? Mau dibawa ke pasar? Mau dijual? Berapa harganya?" 8 dinar saja. Kata malaikat ini, "Bagaimana kalau aku beli 10 dinar? Tapi jangan bicara sama ibumu. Yang 8 dinar kasih ke ibumu. Yang 2 dinar masuk ke sakumu." Kata anak ini, dia menolak, "Maaf pak, ibuku suruh aku menjual 8 dinar. Gak mau saya jual 10 dinar. Akhirnya kata anak ini, "Tunggu dulu, saya kasih tahu dulu ibu saya." Karena anak ini berbuat baik, dia jujur, gak mau dia menentang perintah ibunya. Balik dia cepat-cepat ke rumahnya. Diceritakanlah, "Bu, tadi ada orang yang nawar, tapi bukan 8 dinar bu. Dia menawar 10 dinar." Kata ibunya, "Kenapa nggak kau kasih? Ya sudah, kasih saja 10 dinar." Kemudian akhirnya ketemu lagi anak itu. "Pak," kata ibu saya, "nggak apa-apa, 10 dinar." Orang itu berbicara, "Kan saya bilang, jangan bilang ibumu. Sudah gini saja, bagaimana kalau seandainya ku tambah 15 dinar? Tapi ingat, jangan bicara dengan ibumu. Yang 10 kau kasih ke ibumu, yang 5 dinar masuk sakumu." Tetapi tetap gak mau dia. "Gak bisa gini, saya harus ngomong ke ibu saya." Bayangkan, anak ini anak sangat soleh. Kata ibunya, "Kasih saja 15 dinar nak, kita sudah banyak untungnya, kasih saja." Tapi subhanallah, namanya anak soleh tetap saja dia gak mau. Dia tetap kasih tahu ibunya dulu. Akhirnya malaikat tadi mengatakan, "Wahai anak, sebenarnya Allah hendak menguji kamu dan keluargamu. Nak, jangan kau jual sapi ini, kau rawat saja di rumahmu. Nanti ada orang yang datang kepadamu, pasti membelinya. Dan jangan kau jual kecuali dengan emas seberat sapimu." Bayangkan, emas seberat sapi, ini berapa duit? Akhirnya pulanglah anak ini, ceritakan semua kepada ibunya. Ibunya juga sudah punya firasat lain. Kata ibunya, "Ya sudah, gak usah dijual." Betul saja, beberapa waktu setelah itu datang rombongan Bani Israel.
Mereka mendapatkan informasi ada sapi persis sifat-sifatnya yang disifatkan Musa alaihissalam atas perintah Allah. Ternyata sapi itu ada di anak muda itu, dan anak muda itu masih teringat dengan pesan malaikat tadi, jangan dijual kecuali dengan emas seberat sapinya itu saja. Jadi setelah rombongan Bani Israel mau membeli sapi anak itu, kata anak itu, kalau kalian ingin sapiku, silakan, tapi saya jual dengan seberat emas, seberat sapi ini. Kalau enggak, ya enggak saya jual. Mau cari sapi di mana lagi? Kan cuma satu masalahnya. Akhirnya terpaksa kaum Bani Israel itu mengumpulkan emasnya. Baik kaum Bani Israel yang dituduh membunuh ataupun juga orang yang membunuh, mereka semua kumpulkan emas-emas itu. Akhirnya dikumpulkanlah dan ditimbang dengan sapinya. Oh, sama-sama berat. Wah, kaya dia. Ayo kita lihat dulu bapaknya ketika mendapatkan warisan disedekahkan semuanya. Inilah keutamaan sedekah. Karena orang yang bersedekah itu tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkannya, bahkan bertambah pahala. Dulu harta yang diinfakannya dari harta warisan itu tidak seberapa, tapi Allah tambah luar biasa dengan emas sebesar sapi. Kaya raya akhirnya anak itu. Maka kemudian setelah mereka membeli sapi itu dengan emas tadi, kemudian dibawalah sapi itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian sapi itu disembelih. Maka kemudian Allah mengatakan, tolong ambil sebagian daging sapi itu. Mereka mengambil sebagian daging sapi itu, kemudian diserahkan kepada Musa alaihissalam. Dan ini mukjizat Nabi Musa. Dipukulkan kepada orang mati itu. Sekali pukulan tiba-tiba hidup lagi dia. Setelah mendapatkan pukulan dari sapi itu, kayak orang tidur kemudian dipukul lalu terperanjat gitu. Langsung bangun dia. Kata Nabi Musa, siapa yang membunuhmu? Dilihatnya satu persatu. Nah, orang itulah yang membunuh saya. Habis itu dia mati lagi. Jadi sudah ditunjuk siapa pembunuhnya, langsung mati lagi dia. Rupanya dia menunjuk siapa? Dia menunjuk orang laki-laki yang menikahi putrinya, anak daripada pamannya yang masih menantunya. Nunjukin menantunya inilah yang membunuh. Akhirnya dia dihukum qisas sebagaimana dihukum Taurat. Dia dibunuh. Nah, di sini teman-teman, bagaimana Allah ingin mengisahkan kisah Al-Baqarah ini. Cukuplah kisah Al-Baqarah ini, kisah yang sangat agung sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan di awal-awal surah. Bahkan langsung diberikan nama Al-Baqarah, sapi betina. Bahkan Rasul pernah mengatakan, siapa yang pernah membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka semua lari ketakutan. Setan-setan akan ketakutan lari dari rumah itu. Jadi itulah di antara kisah surat Al-Baqarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.